Masalah besar. Suara mendesing membelah udara. Chu Feng tak sempat berpikir. Serangan Sumei datang begitu cepat, begitu tajam, hingga dia nyaris tak punya ruang untuk menghindar. Dalam keputusasaan, dia segera mengerahkan gaya pertama dari 3 gaya guntur. Tubuhnya seketika berubah secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia berlari ke samping dan berhasil menghindari serangan maut itu. Bagaimana mungkin kekuatannya sebesar ini? Chu Feng menatap Sumei dengan keterkejutan. Ia sempat mengira, jika berhadapan dengan ahli tingkat 8, meski tak menang, setidaknya masih bisa bertarung dengan seimbang. Namun serangan Sumei, yang jelas bukan serangan penuh tenaga, telah memaksanya mengeluarkan kartu truf yang jarang ia gunakan. Itu benar-benar di luar dugaan. HMPH, apa kau kira hanya dirimu yang berlatih teknik misterius? Sumei meliriknya dengan pandangan dingin bercampur jijik. Ia berhenti menyerang, duduk santai di kursi aula, lalu mengambil sebuah apel dan menggigitnya perlahan, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Teknik misterius? Jadi kau berlatih teknik misterius? Chu Feng tercengang. Tentu saja ia tahu betapa berharganya teknik itu. Disebut misterius bukan tanpa alasan, karena hanya teknik itu yang mampu memadatkan kekuatan asal, kekuatan yang melampaui sekadar energi spiritual biasa. Bagi kebanyakan orang, terutama mereka yang hanya berpegang pada teknik kultivasi standar, alam asal tingkat 1 sudah menjadi batas akhir. Seperti kakek Chu Feng, Chu Yuanba, yang meski kuat, tetap terjebak di level itu. Kekuatan asal adalah kekuatan murni dari langit dan bumi, tidak bisa diperoleh hanya dengan mempertebal energi spiritual. Dan satu-satunya jalan untuk memadatkannya hanyalah melalui teknik misterius. Namun teknik itu terlalu langka. Di seluruh sekolah Azure Dragon, hanya ada segelintir salinan. Selain para tetua, hanya murid inti yang memiliki izin untuk mempelajarinya. Jadi, bagaimana mungkin Sumei, seorang murid pelataran dalam, bisa menguasainya? Kecuali kalau. Kenapa? Aneh, ya. Sumei tersenyum kecil, menatapnya dengan tatapan menggoda. Bahkan kau berlatih teknik misterius. Apa aku tak boleh? Chu Feng terdiam sesaat, lalu tersadar. Jadi dia mengira aku juga berlatih teknik misterius. Padahal, ia sama sekali belum pernah menyentuhnya. Namun jika dipikir lagi, kemampuan anehnya selama ini memang bisa membuat orang salah paham. Oi, ekspresi apa itu? Sumei mendengus. Jangan bilang kau benar-benar tidak berlatih apapun. Dan kekuatanmu ini murni karena bakat bawaanmu yang aneh. Aku sungguh tidak berlatih teknik misterius. Jawab Chu Feng mantap. Kau serius? Sumei menatapnya tajam, seolah ingin menembus pikirannya. Chu Feng mengangguk pelan. Setelah beberapa saat menatapnya tanpa berkedip, Sumei akhirnya menarik napas dalam dan berkata dengan nada kagum. Sepertinya orang yang memiliki kekuatan roh memang luar biasa. Jika tanpa teknik misterius saja kau bisa sekuat ini, apa jadinya jika kau benar-benar mempelajarinya? Chu Feng tersenyum kecut. Kalau saja aku bisa berlatih teknik misterius, tentu aku ingin mencobanya. Ia menggeleng. Tapi itu hal yang mustahil bagiku. Melihat sorot mata Chu Feng yang dipenuhi rasa ingin tahu dan kerinduan, Sumei sempat terdiam. Wajahnya berubah serius, seolah menimbang sesuatu yang berat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata pelan, "Aku bisa memberimu teknik misterius." Mata Chu Feng langsung membesar. "Apa? Kau serius? Apakah aku terlihat seperti orang yang berbohong?" Sumei menatapnya lurus. Nada suaranya tenang tapi tegas. "Kalau begitu, apa harganya?" Chu Feng bertanya hati-hati. "Harganya sederhana." Sumei menyilangkan kaki dan menatapnya dalam. "Bergabunglah dengan aliansi sayap." Chu Feng menyipitkan mata. "Mengapa kau begitu ingin aku bergabung?" "Karena aku ingin mengikatmu." Nada Sumei menjadi dingin. "Aliansi sayap berdiri di atas kekuatanku. Tapi jika kau bergabung, kekuatan itu akan berlipat ganda. Dan satu hal lagi, kau sudah tak punya jalan untuk mundur." Kening Chu Feng berkerut. "Apa maksudmu?" Sumei tersenyum tipis, senyum yang tak sedap dipandang. "Kau tidak tahu, ya? Orang yang baru saja kau hajar, Jian Chen, adalah adik kandung dari pemimpin aliansi pedang." Chu Feng terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah suram. "Kau, gadis licik." Kini semuanya jelas. Sumei telah menggunakan dirinya sebagai tameng. Dengan menghajar Jian Chen, berarti Chu Feng telah menyinggung aliansi pedang, dan itu bukan masalah kecil. Jika korbannya hanya anggota biasa, mungkin masih bisa diredam. Tapi adik dari pemimpin aliansi? Itu masalah besar. Aliansi pedang pasti akan membalas. Karena ini bukan hanya tentang harga diri, tapi juga tentang darah keluarga. Sumei melanjutkan dengan nada tajam. "Kau mungkin tidak takut pada langit atau bumi, tapi pikirkan keluarga Chu Emyu.
Chuyu, kakekmu, semuanya. Apakah mereka juga sekuat dirimu untuk menanggung akibatnya? Chu Feng mengepalkan tinjunya. Aku benar-benar meremehkanmu. Ia menatap gadis itu dengan dingin. Kau sudah menyelidikiku sedetail itu, tapi jawaban tetap sama. Aku menolak. Wajah Sumei langsung mengeras. Chu Feng, bukankah kau terlalu sombong? Ini bukan tentang kesombongan, kata Chu Feng datar. Aku hanya tidak suka diancam. Sekarang, silakan pergi. Ia mengibaskan tangannya, menahan amarah. Namun sebelum suasana sempat mereda, brak, pintu tempat tinggalnya mendadak terhempas terbuka. Seorang pemuda berlari tersandung masuk, tubuhnya penuh luka. Tuan Muda Chu Feng, tolong, selamatkan mereka. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Chu Gao. Chu Feng segera menghampiri. Wajahnya berubah kaget saat melihat luka-luka di tubuh lelaki itu. Apa yang terjadi? Tuan Muda Chu Feng. Napas Chu Gao tersengal. Nona Muda Chu Yu, mereka ditangkap. Apa? Chu Feng langsung menggenggam kerah bajunya. Siapa yang melakukannya? Cepat bawa aku ke sana. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Chu Feng menarik Chu Gao keluar ruangan. Namun sebelum pergi, dia sempat menatap tajam ke arah Sumei. Dalam hatinya, ia menduga aliansi pedang pasti terlibat. Sumei yang melihat itu hanya tersenyum samar. Mereka datang lebih cepat dari yang kukira, gumamnya, lalu mengikuti mereka keluar. Dalam perjalanan, Chu Gao akhirnya menjelaskan segalanya. Ternyata, bukan aliansi pedang yang menyerang keluarga Chu, melainkan aliansi Liu. Setelah Chu Feng pergi, Chu Wei dan yang lain bertemu dengan seorang pemuda gemuk yang bernama Liu Mang. Melihat kecantikan Chu Yu dan Chu Sui, si gendut itu menggoda mereka tanpa malu-malu di depan umum. Tentu saja, Chu Wei dan yang lainnya tak tinggal diam. Mereka langsung memukulinya. Namun yang tak mereka duga, Liu Mang ternyata adalah pemimpin aliansi Liu, salah satu aliansi kuat di pelataran dalam. Begitu anak buahnya datang, mereka semua ditangkap, kecuali Chu Gao yang berhasil kabur untuk meminta bantuan. Apakah orang itu bernama Liu Mang? Tanya Sumei tiba-tiba, suaranya berubah serius. Dan aliansinya benar-benar aliansi Liu? Ya, jawab Chu Gao, masih terengah. Sumei menatap lurus ke depan, wajahnya mengeras. Kalau begitu, Chu Feng, katanya pelan namun tajam, keluargamu sedang dalam masalah besar. Mencocokkan 100 sebagai 1. Apa maksudmu? Nada suara Chu Feng merendah, namun matanya menajam. Ia tahu dari wajah serius Sumei, masalah ini jauh dari sederhana. Sumei menatap lurus ke depan. Jika dugaanku benar, orang gemuk yang kau bicarakan itu bernama Liu Mang. Meskipun dia hanya di alam roh tingkat 3, dia adalah pemimpin aliansi Liu. Nada suaranya penuh penekanan. Dan aliansi Liu, bukan kelompok kecil yang bisa diremehkan. Mereka punya 100 anggota lebih, dengan 2 ahli tingkat 7 di antara mereka. Di pelataran dalam sekolah Azur Dragon, aliansi Liu termasuk 10 besar. Chu Feng mengerutkan kening. Lalu, kenapa aliansi seperti itu mau menuruti pemimpin selevel Liu Mang? Karena latar belakangnya, jawab Sumei dingin. Kakeknya, Liu Chengen, adalah manajer departemen hukuman di pengadilan dalam sekolah Azur Dragon. Liu Mang adalah satu-satunya cucu yang tersisa di keluarganya. Jadi sang kakek memanjakannya tanpa batas. Ia menatap Chu Feng penuh makna. Selama dia tidak membunuh, tidak ada satupun yang berani menyelidiki tindakannya. Karena itu, anggota aliansi Liu bisa bertindak sesuka hati. Mereka punya kekuasaan dan perlindungan. Chu Feng menatapnya tajam. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Sumei tersenyum samar. Karena aku bisa membantumu, asal kau bergabung dengan aliansi sayap. Suara Chu Feng mengeras, penuh tekad. Aku manusia, sama sepertimu. Dan tidak ada satupun orang yang tak bisa kuprovokasi. Kau salah satu hal, aku tidak mencari masalah, tapi jika orang lain yang datang padaku, maka aku akan menyelesaikannya. Dia melangkah maju, matanya membara. Terima kasih atas niat baikmu, tapi ini urusan keluargaku. Sebagai seorang pria, aku akan menanganinya sendiri. Lalu dia menoleh tajam. Chu Gao, tunjukkan jalan. Baik, Tuan Muda. Chu Gao, meski masih terluka, segera memimpin. Mereka berdua berlari cepat meninggalkan halaman. Sumei menatap punggung mereka yang menjauh. Bibirnya mengerucut. Dasar keras kepala. Garam dan minyak benar-benar tak bisa bercampur dengannya. Namun setelah beberapa saat, ia mendesah pelan dan tetap mengikuti dari kejauhan. Di tengah pelataran dalam sekolah Azur Dragon, berdiri kompleks besar yang megah, markas aliansi Liu. Hari itu, di depan pintu besarnya, ratusan murid berkumpul.
Desas-desus dan bisikan menyebar cepat di antara mereka. Karena di gerbang itu, belasan murid tergantung dalam keadaan mengenaskan. Tubuh mereka penuh luka. Darah masih menetes dari kulit yang robek. Sebagian sudah tak sadarkan diri. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Chu, Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zhen, dan lainnya. Lihat itu. Aliansi Liu kembali membuat pertunjukan. Mereka mempermalukan murid di depan umum seperti ini. Diam. Jangan bicara terlalu keras. Bisik seorang lainnya panik. Kau mau mati. Kakek Liu Mang adalah kepala departemen hukuman. Siapa yang berani menentangnya di pelataran dalam? Benar juga. Tapi kasihan gadis-gadis itu. Chu Yu dan Chu Sue begitu cantik. Kalau Liu Mang mengincar mereka. Suara-suara bergumam penuh kemarahan bercampur takut. Tak satu pun berani melangkah maju. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari kejauhan. Berengsek. Liu Mang mencari mati. Chu Feng tiba lebih dulu, bersama Chu Gao. Begitu melihat keluarga Chu tergantung penuh luka, darahnya mendidih. Ia tak lagi bisa menahan diri, dan langsung melangkah maju. Berhenti, ini wilayah aliansi Liu. Orang luar dilarang masuk. Teriak seorang penjaga di depan gerbang. Namun Chu Feng bahkan tak menoleh. Dalam sekejap, tubuhnya melesat seperti kilat. Buk! Sebuah tendangan keras menghantam dada penjaga itu hingga terpental ke tanah. Belum sempat orang itu mengerang, Chu Feng sudah menarik kerah bajunya. Dan 3 pukulan telak menghantam wajahnya berturut-turut. Pak, 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 darah muncrat. Hidungnya patah. Wajahnya remuk. Chu Feng lalu melempar tubuh itu ke udara seperti karung sampah. Membuatnya mendarat berguling di halaman dalam aliansi Liu. Orang-orang aliansi Liu, dengarkan aku. Suara Chu Feng menggelegar. Mengguncang udara seperti guntur. Lepaskan Chu Yu dan Chu Sue sekarang juga. Atau aku akan menghancurkan aliansimu sampai rata dengan tanah. Suara itu menggema hingga ke penjuru markas. Para murid yang menonton ternganga. Siapa dia? Berani sekali menantang aliansi Liu begitu saja. Dia pasti murid baru. Anak bodoh ini benar-benar tidak tahu tempatnya. Ini gila. Menantang 100 orang sendirian? Dia jelas cari mati. Namun belum sempat bisikan mereda, gerbang besar aliansi Liu mendadak terbuka lebar. Dari dalam, lebih dari 100 orang bergegas keluar dengan wajah garang. Mereka semua masih muda, namun tubuh mereka kekar dan berotot. Energi spiritual memancar dari tubuh mereka, bergulung-gulung seperti badai, yang terlemah di tingkat 4 alam roh, yang terkuat mencapai tingkat 6. Salah satu dari mereka berteriak, siapa yang berani bertingkah liar di sini? Hancurkan dia. Mereka langsung menyerbu. Namun Chu Feng hanya berdiri di tempat. Matanya menyala bagai bara. Hari ini, katanya datar, siapapun yang menghalangiku, akan kutumbangkan. Dan begitu kalimat itu selesai, tubuhnya melesat seperti kilat. Pertarungan pun pecah. Chu Feng seperti binatang buas yang lepas dari rantai. Setiap pukulannya berat seperti palu petir. Setiap tendangannya seperti cambuk badai. Darah muncrat ke udara. Jeritan kesakitan menggema ke segala arah. Yang terkena satu serangannya saja, jatuh tak sadarkan diri. Yang lebih lemah, langsung terkapar dengan luka serius. Dia terlalu kuat. Bagaimana mungkin dia sendirian melawan 100 orang? Monster. Ini monster. Chu Feng mengamuk tanpa ampun. Tak ada belas kasihan di matanya. Hanya kemarahan yang membara. Dalam waktu singkat, halaman markas aliansi Liu berubah menjadi medan pembantaian. Murid-murid yang tadinya menonton kini bergidik ngeri. Mereka tak lagi melihat seorang murid muda. Yang mereka lihat adalah iblis bertaring, yang menari di tengah darah dan jeritan. Bahkan Su Mei, yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan, tak bisa menahan keterkejutannya. Tatapan matanya berubah, kagum, takut, dan kagum lagi. Orang ini, gumamnya pelan. Aku masih meremehkannya. Ia tahu, jika bukan karena peraturan sekolah Azur Dragon yang melarang pembunuhan, Chu Feng pasti sudah menghabisi semua orang di sana. Namun yang paling menakutkan bukanlah kekuatannya, melainkan pikirannya. Dalam keadaan semarah itu, Chu Feng masih mampu menahan diri. Masih bisa berpikir jernih di tengah darah dan amarah. Orang seperti itu, jika tumbuh dewasa, Su Mei menatapnya lama. Matanya berkilau oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dia akan menjadi makhluk yang tak seorang pun bisa kendalikan. Dewa pembunuh. Hehe, dua kecantikanku. Mari kita lihat bagaimana kalian berdua bisa melawan sekarang. Di sebuah kamar besar di kediaman aliansi Liu, seorang pria gemuk dengan wajah penuh pustula, kepala licin, dan telinga besar sedang duduk di atas ranjang. Tatapan kotornya menelusuri tubuh Chu Yu dan Chu Sue yang terikat di hadapannya. Dia adalah penguasa aliansi Liu,
Liu Mang, orang bejat yang terkenal kejam dan rakus. Kedua gadis itu menggeliat. Tangan dan kaki mereka diikat kuat keranjang. Mulut mereka disumpal kain, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Selain mereka bertiga, di dalam ruangan juga berdiri dua pemuda, ahli alam roh tingkat 7, para penjaga terkuat aliansi Liu. Mereka hadir bukan untuk menghentikan kebejatan Liu Mang, melainkan untuk membantu. Karena kekuatan Liu Mang terlalu lemah untuk menundukkan Chu Yu dan Chu Sui, ia memerintahkan dua orang itu untuk mengikat mereka lebih dulu. Kini, keduanya berdiri di sana, menunggu giliran mereka. Wajah mereka menyeringai penuh nafsu. Namun tiba-tiba, "Wah!" teriakan melengking terdengar dari luar. Itu bukan teriakan pertama. Sebelumnya, suara serupa sudah bergema beberapa kali, semakin lama semakin dekat. Liu Mang mengerutkan kening, marah karena suasana hatinya terganggu. "Pergi lihat, suruh mereka berhenti ribut. Aku tak ingin suasana jadi rusak," ujarnya ketus. Meski enggan, kedua pengawalnya menuruti perintah dan keluar dari kamar. Namun saat mereka mencapai aula utama, pintu besar kediaman itu meledak terbuka. Sebuah tubuh terlempar masuk, menghantam lantai keras-keras. Darah membasahi wajahnya, dan di pakaiannya tertulis lambang, Liu. "Berengsek!" Marah, kedua pengawal itu melangkah maju dengan niat membalas. Tapi begitu mereka menatap ke halaman, keduanya terpaku. Pemandangan di luar sungguh seperti neraka. Puluhan anggota aliansi Liu bergelimpangan di tanah, sebagian tak sadarkan diri, sebagian lagi menjerit kesakitan. Tubuh mereka patah, darah mengalir di mana-mana. Di tengah kekacauan itu berdiri Chu Feng. Dengan wajah dingin, dia meraih kerah salah satu anggota aliansi dan meninju dadanya. Suara tulang patah bergema. Orang itu pingsan seketika. Lalu, dengan satu tangan, Chu Feng melempar tubuh itu seperti boneka kain. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 100 anggota aliansi Liu telah dikalahkannya. Dia bukan manusia, dia iblis pembunuh. Seru seseorang di antara kerumunan. Tepat ketika semua orang terpaku, dua ahli alam roh tingkat 7 itu maju. "Kau siapa?" teriak mereka dari ambang pintu. Chu Feng menatap mereka. Tatapannya dingin. "Membunuh. Kalian akan segera mengingat siapa aku." Suara itu rendah, tapi menggema seperti petir. Aura membunuhnya begitu tebal hingga udara di sekitar bergetar. Keduanya spontan gemetar. Belum sempat mereka bereaksi. Pezz! Satu kilatan cahaya. Chu Feng menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di depan mereka. Sebuah cahaya petir melintas. Dada mereka bergetar hebat. Lalu, duar. Keduanya memuntahkan darah dan jatuh tak berdaya. Skill peringkat 4. Itu kekuatan skill peringkat 4. Seseorang berteriak panik. Tidak mungkin. Dia hanya alam roh tingkat 6. Bagaimana bisa mengalahkan dua ahli tingkat 7 sekaligus? Kerumunan menjadi riuh. Chu Feng, yang sebelumnya dikenal sebagai murid pelataran dalam yang membantai 40 binatang buas, kini menunjukkan kekuatan sejati yang melampaui nalar. "Bodoh, kalian tak akan pernah memahami dunia para jenius," gumam Sumei, yang menyaksikan dari jauh. Tapi ketika dia menoleh lagi, Chu Feng sudah lenyap, menghilang ke dalam kediaman utama. "Celaka! Dia akan membuat kekacauan besar," serunya cemas, lalu segera berlari menyusul. Di dalam kamar, Liu Mang kini telanjang bulat. Nafasnya memburu. Tangannya terulur ke arah Chu Yu dan Chu Sui. Namun, braa! Pintu kamar terlempar keluar dan menghantam tubuh Liu Mang keras-keras. Tubuh gemuknya terhempas ke dinding. Kayu-kayu pecah menancap di kulitnya. Darah segar menetes dari hidung dan mulutnya. Ketika matanya berusaha fokus, sosok hitam berdiri di ambang pintu. Feng. Tatapannya seperti kilatan petir di malam badai. Dingin, tajam, dan mematikan. Aura pembunuh yang terpancar darinya membuat ruangan terasa menyesakkan. Di mata Liu Mang, pemuda itu bukan lagi manusia, melainkan dewa pembunuh. Datangnya bencana. "Kakakmu, siapa kamu sebenarnya?" Suara Liu Mang bergetar hebat. Tubuhnya menempel di dinding. Tak ada lagi ruang untuk mundur. Wajahnya pucat pasi. Matanya penuh ketakutan. "Wos!" Chu Feng tak menjawab. Dalam sekejap, tubuhnya melesat seperti bayangan petir. Tangannya mencengkeram ke bawah, tepat ke arah selangkangan Liu Mang. "Bicara," katanya dingin. "Berapa banyak gadis yang sudah kau hancurkan dengan benda ini?" Senyum aneh muncul di wajah Chu Feng, senyum yang membuat darah di tubuh Liu Mang membeku. Namun, Liu Mang malah salah paham. Ia mengira Chu Feng mulai takut. "HMPH, apa kau tahu siapa aku? Jika kau berani menyentuhku, keluargamu akan..." "Cukup." Suara Chu Feng memotongnya seperti pisau tajam. "Mulai hari ini, renungkan perbuatanmu terhadap para gadis itu.
Selama kau masih punya waktu untuk berpikir. Tangan Chu Feng mengepal. Cerak! Ah! Jeritan Liu Mang melengking menembus udara. Darah muncrat membasahi lantai. Ia berguling-guling di tanah, menjerit seperti babi disembelih, sebelum akhirnya pingsan karena rasa sakit. Chu Feng! Berhenti! Teriakan Sumei menggema dari pintu, tapi sudah terlambat. Ia hanya bisa menatap kengerian yang tersisa. Chu Feng! Kau sudah menimbulkan bencana, katanya panik. Bencana? Chu Feng mendengus dingin. Orang ini berani menyentuh keluargaku. Dia yang menimbulkan bencana. Tatapannya tajam. Dia beruntung tak sempat menyentuh Chu Yu. Kalau tidak, aku tak hanya menghancurkan alat kejantanannya, aku akan mengakhiri hidupnya. Ia berbalik menuju ranjang, dan dengan lembut melepaskan tali Chu Yu dan Chu Sui. Begitu bebas, kedua gadis itu langsung terisak dan memeluknya erat. Jika Chu Feng datang terlambat beberapa menit saja, segalanya akan berakhir dengan cara yang tak terbayangkan. Tak lama, berita tentang pertempuran itu menyebar ke seluruh pelataran dalam. Semua orang membicarakan satu nama, Chu Feng. Pemuda yang seorang diri menggulingkan aliansi Liu, mengalahkan 100 orang, dan menumbangkan penguasa bejat mereka. Namun di balik kekaguman, bayangan gelap mulai menjalar. Karena Liu Mang bukan orang sembarangan. Ia adalah cucu dari Liu Chengen, tetua besar sekaligus kepala Departemen Hukuman. Dan semua orang tahu, setiap tindakan memiliki harga. Benar saja. Malam itu, kediaman Chu Feng dikepung. Namun bukan murid biasa yang datang. Yang muncul adalah para tetua pelataran dalam. Semuanya ahli alam asal, dengan jubah hitam dan aura menekan. Chu Feng tahu, kali ini ia tak punya kekuatan untuk melawan. Ia hanya menatap tenang saat mereka membelenggunya dan membawanya pergi. Sudah tamat. Chu Feng benar-benar selesai. Liu Chengen tak akan membiarkannya hidup. Jenius atau tidak, dia sudah menyentuh garis keturunan keluarga Liu. Kerumunan yang menyaksikan hanya bisa menggeleng. Mereka mengagumi keberanian Chu Feng, tapi juga mengasihani nasibnya. Namun di antara mereka, Sumei menatap dengan mata yang berkilat. Saat para tetua membawa Chu Feng pergi, ia diam-diam berbalik, menuju gedung para tetua. Di aula besar tempat para tetua berkumpul, Suro mendengarkan cerita adiknya dengan wajah terkejut. Apa katamu? Chu Feng menghancurkan alat kelamin Liu Mang. Itu benar, kata Sumei cepat. Kak, kau harus membantunya. Kalau tidak, dia akan mati. Suro menghela napas panjang. Dengan metode Liu Chengen, mati dengan cepat saja sudah termasuk beruntung. Chu Feng terlalu gegabah. Aku tak bisa ikut campur. Sumei menatapnya putus asa. Kau tahu dia jenius. Jika keluarga Su bisa menjalin hubungan dengannya, itu keuntungan besar. Suro menggeleng. Dia berbakat, tapi belum cukup berharga untuk membuatku menentang Liu Chengen. Tapi dia punya kekuatan roh. Suro tersentak. Apa yang kau katakan? Dia memiliki kekuatan roh. Ulang Sumei cepat. Wajah Suro langsung berubah drastis. Apa kau yakin? Aku melihatnya sendiri. Saat perburuan obat spiritual. Sumei pun menjelaskan semua yang terjadi hari itu. Setelah mendengarnya, Suro terdiam lama. Lalu perlahan, ia menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, Chu Feng ini harus diselamatkan. Sementara itu, di bawah tanah Departemen Hukuman, di ruang penyiksaan terketat, Chu Feng digantung dengan rantai besi berat, tubuhnya berlumur darah. Di depannya berdiri lebih dari 10 tetua berpakaian hitam. Pemimpin mereka, seorang lelaki tua berambut putih dengan alis tajam dan janggut panjang, menatap dengan aura membunuh yang mengerikan. Dialah Liu Chengen, kepala Departemen Hukuman, sekaligus kakek Liu Mang. Bagaimana keadaan Mang Er? Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Luka tuan muda sudah distabilkan, tapi bagian itu tak bisa dipulihkan. Jawab salah satu tetua dengan suara gemetar. Sampah! Liu Chengen meledak marah, menghantam meja hingga pecah berkeping. Tak peduli berapa harganya, sembuhkan cucuku. Ya, tuan. Tetua itu ketakutan dan segera melarikan diri. Liu Chengen lalu menatap Chu Feng dengan mata penuh kebencian. Anak sialan, potong alat kelaminnya, keluarkan matanya, potong telinga, hidung, dan lidahnya. Hancurkan keempat anggota tubuhnya. Ya, tuan. Para tetua di belakangnya mengangkat berbagai alat penyiksa. Cahaya dingin dari logam mengilap di udara. Mereka melangkah perlahan ke arah Chu Feng. Tapi, bom! Pintu besi penjara itu meledak terbuka. Asap dan debu memenuhi ruangan. Dan dari balik cahaya, muncul sosok wanita berwajah cantik dengan aura menekan yang luar biasa. Gaun panjangnya berkibar. Tatapannya dingin dan tajam seperti pisau. Semua orang terpaku.
Suro telah tiba. Tirani Suro. Suro mengenakan gaun putih panjang hari itu. Dengan wajah cantik bagaikan rubah dan aura anggun yang luar biasa. Kehadirannya langsung mendominasi seluruh ruangan. Tidak ada seorang pun yang berani memandangnya dengan sembarangan. Namun, begitu Suro muncul, ekspresi para tetua di penjara besi itu seketika berubah tegang. Tempat ini dijaga dengan ketat. Bahkan sesama tetua dari pelataran dalam tak bisa masuk tanpa izin. Tindakan Suro jelas merupakan pelanggaran besar. Penatua Suro. Sungguh tamu yang langka. Kata Liu Chengen, pemimpin Departemen Hukuman, dengan senyum yang dipaksakan. Boleh aku tahu, urusan penting apa yang membawamu kemari? Suro menjawab lembut. Senyumnya menawan tapi matanya menyimpan ketegasan dingin. Hanya sedikit urusan kecil. Aku berharap Penatua Liu bisa membantuku. Jika hanya itu, katakan saja. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Kata Liu Chengen, masih berusaha menjaga sikap ramah. Aku datang untuk membawa Chu Feng pergi. Ucap Suro dengan ringan. Kata-kata itu langsung membuat ruangan hening. Para tetua saling pandang. Wajah mereka membeku. Dan bahkan senyum di wajah Liu Chengen pun lenyap digantikan amarah. Penatua Suro, apakah ini lelucon? Apakah kau tahu apa yang telah dilakukan Chu Feng? Aku tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Jawab Suro. Nada suaranya menjadi sedingin es. Hari ini, aku akan membawanya pergi. Itu tidak bisa. Bahkan jika dewa datang, dia takkan bisa membawa Chu Feng keluar dari sini. Liu Chengen berbalik, melambaikan tangannya dengan tegas. Beberapa tetua mencoba mendekat, berusaha menghentikan Suro dengan sopan. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh. Boom! Tekanan spiritual luar biasa meledak dari tubuh Suro. Udara bergetar, dan angin berputar di sekelilingnya membentuk pusaran besar. Dalam sekejap, seluruh penjara besi dipenuhi tekanan tak terlihat yang menindas semuanya. Belasan tetua yang mendekat langsung terpental ke tanah, menyemburkan darah dari mulut mereka. Hanya Liu Chengen yang masih berdiri, meskipun wajahnya sudah memucat. Di bawah cahaya redup, rambut panjang Suro berkibar, gaunnya bergetar lembut, dan aura yang terpancar darinya benar-benar seperti dewi yang turun dari langit. Indah, tapi mematikan. Aku hanya akan berkata sekali lagi. Suara Suro menggema tegas. Lepaskan Chu Feng. Entah kau mau atau tidak. Suro, jangan memaksakan keberuntunganmu. Teriak Liu Chengen dengan marah. Ledakan aura kuat keluar dari tubuhnya, menandingi tekanan Suro. Dinding-dinding penjara bergetar, dan suara gemuruh bergema seperti guntur. Bahkan para tetua yang sudah jatuh kini menggigil ketakutan di tanah. Namun Chu Feng, yang tergantung dengan rantai besi, justru tak merasakan tekanan itu. Ada aura hangat lembut yang melindunginya, berasal dari Suro. Liu Chengen. Kata Suro perlahan. Bukan aku meremehkanmu, tapi kau bukan tandinganku. Dengan satu langkah ringan, Suro menghentakkan kakinya ke tanah. Cerak, lantai besi yang tebal mulai retak, membentuk celah besar yang menjalar cepat menuju Liu Chengen. Boom! Tubuh Liu Chengen terpental keras, menghantam dinding besi, lalu jatuh ke tanah sambil menyemburkan darah. Kau sudah mencapai tahap itu? Dengan kekuatan seperti ini, kenapa kau masih di pelataran dalam sebagai penatua? Tanyanya dengan suara gemetar. Ada hal-hal yang tidak perlu kau ketahui. Jawab Suro dingin. Ia mengibaskan tangannya, dan rantai besi yang mengikat Chu Feng patah seketika. Chu Feng mendarat dengan stabil, menatap retakan besar di lantai dan tidak bisa menahan napas takjub. Penjara ini terbuat dari besi murni yang sangat keras, namun Suro hanya membutuhkan satu langkah untuk meretakannya. Meskipun bingung, Chu Feng segera mendekat. Ia tahu, hanya di sisi Suro dirinya aman. Saat mereka berjalan keluar, Suro berhenti sejenak dan menatap Liu Chengen yang tergeletak di tanah. Liu Chengen, dengarkan baik-baik. Katanya dingin. Jika kau berani menyakiti Chu Feng atau keluarganya, aku akan menghapus seluruh keluarga Liu dari Provinsi Azur. Suro, jangan menekanku terlalu jauh. Jika kau melampaui batas, tak ada yang akan diuntungkan. Suro tersenyum tipis. Senyumnya cantik tapi menusuk hati. Kalau begitu, silakan coba. Aku akan menunggumu kapan saja. Ia tak berkata apa-apa lagi dan menarik Chu Feng keluar dari penjara besi. Setelah mereka pergi, Liu Chengen terdiam lama. Wajahnya kosong, matanya kehilangan cahaya. Air mata tua perlahan mengalir di pipinya. Ia tahu, melawan keluarga Su hanyalah jalan menuju kehancuran. Beberapa saat kemudian, di aula gedung para tetua, suasana jauh lebih tenang. Suro sedang menyeduh teh. Gerakannya lembut dan elegan. Chu Feng duduk tidak jauh darinya, masih terpesona. Tatapannya secara refleks melirik bentuk tubuh Suro, garis pinggang ramping, dada yang berisi,
dan kaki jenjang seputih salju di bawah gaun panjangnya. Bahkan hanya mengingat aroma lembut tubuhnya membuat Chu Feng merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Namun ia tahu betul, Suro bukan wanita biasa. Banyak murid inti bahkan tetua yang jatuh cinta padanya. Tapi tak seorang pun berhasil menyentuhnya. Chu Feng hanya bisa menatap diam-diam, menyadari satu hal. Wanita ini terlalu luar biasa. Memasuki aliansi sayap. Ini, minumlah secangkir teh untuk menenangkan dirimu. Suro meletakkan secangkir teh hangat di depan Chu Feng. Uapnya melingkar lembut di udara. Terima kasih, Penatua Suro. Kebetulan saya memang haus. Kata Chu Feng sambil menerima teh itu tanpa basa-basi. Lalu meneguknya sampai habis dalam satu kali minum. Ia menatap teko di meja dan tersenyum. Apakah masih ada lagi? Suro tersenyum kecil dan menuangkan lagi. Tak disangka, Chu Feng terus meneguk setiap cangkir hingga seluruh teko habis. Setelah menyesap tegukan terakhir, ia menyeka mulutnya dengan punggung tangan, bahkan bersendawa ringan. Suro tertegun. Anak ini, dia benar-benar tidak terlihat seperti orang yang baru saja hampir kehilangan nyawanya. Dia bahkan tidak takut sedikit pun. Namun, justru karena sikap tenang dan lugas itu, Suro merasa semakin yakin bahwa Chu Feng bukan pemuda biasa. Ia berani, tenang, dan memiliki keberanian menghadapi ancaman tanpa gentar. Penatua Suro, kata Chu Feng sambil berdiri dan membungkuk hormat. Terima kasih atas pertolonganmu hari ini. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah mati di tangan Liu Chengen. Suro tersenyum lembut. Tidak perlu berterima kasih. Liu Mang yang bersalah duluan. Sebagai penatua, aku hanya menegakkan keadilan. Lagi pula, kamu adalah murid yang luar biasa. Sangat disayangkan kalau mati muda. Kemudian, ia mengulurkan tangannya ke arah Chu Feng. Oh, dan satu hal lagi. Karena kamu sudah belajar 3 gaya guntur, berikan padaku salinannya. Teknik itu tidak boleh disebarkan keluar. Chu Feng mengeluarkan gulungan itu, meski agak enggan. Saya akan jujur, Penatua. Saya hanya memahami 2 gaya pertama. Yang ketiga masih di luar jangkauan saya. Suro menerima gulungan itu dan tersenyum ringan. Tidak apa-apa. Bahkan sejak pendiri sekolah Azur Dragon meninggal, tak ada yang benar-benar menguasai gaya ketiga. Kalau kamu bisa memahami 2 gaya pertama saja, itu sudah luar biasa. Mendengar itu, mata Chu Feng sedikit bersinar. Ia tahu dirinya belum memahami gaya ketiga sepenuhnya, tapi entah kenapa, ia yakin suatu hari nanti ia bisa. Dan saat itu tiba, dia akan menjadi satu-satunya orang setelah sang pendiri yang menguasai 3 gaya guntur sepenuhnya. Setelah berbincang sebentar, Suro tak menyinggung soal mengikat Chu Feng atau meminta kesetiaan darinya. Percakapan mereka berakhir ringan, hanya seperti penatua yang peduli pada murid berbakat. Begitu Chu Feng keluar dari gedung para tetua, ia menghela napas. Meskipun Suro tampak lembut, pikirannya jauh lebih tajam daripada Sumei. Belum sempat ia melangkah jauh, suara manis terdengar dari depan. Oi, kamu akhirnya keluar juga. Chu Feng menoleh dan melihat sosok gadis muda bergaun merah muda berlari mendekat. Sumei, terima kasih, kali ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ia tahu, pasti Sumei yang membujuk kakaknya untuk turun tangan. Sumei melipat tangannya dan menaikkan alisnya. Oh, masih tahu caranya berterima kasih rupanya. Tapi ucapan saja tidak cukup. Bukankah seharusnya kamu menunjukkan rasa terima kasihmu dengan sesuatu yang lebih nyata? Chu Feng tersenyum nakal. Kau ingin aku menciummu? Pergi. Kalau begitu, memelukmu. Pergi sekarang juga. Baiklah, kalau begitu, aku akan menikahimu saja. Kau, pergi. Wajah Sumei memerah karena marah dan malu. Ia menginjak tanah dengan gemas lalu berbalik hendak pergi. Tidak ingin meladeni si tak tahu malu itu lagi. Chu Feng tertawa kecil melihat tingkahnya. Lalu berseru, bagaimana kalau aku bergabung dengan aliansi sayapmu? Sumei berhenti seketika. Matanya membulat, berkilau penuh kejutan. Kau serius? Tentu saja. Aku berutang budi pada kalian berdua. Mengikuti aliansi sayap bukanlah balasan, tapi setidaknya bisa memenuhi sedikit keinginanmu. Kata-kata Chu Feng tulus. Ia tahu, tanpa bantuan 2 kakak beradik itu, nyawanya sudah melayang. Selain itu, kini kekuatannya masih belum cukup untuk melindungi Chu Yu dan keluarganya di pelataran dalam. Bergabung dengan aliansi sayap akan memberinya perlindungan sekaligus kesempatan. Ia juga bisa merasakan, keluarga Su bukanlah keluarga biasa. Mereka memiliki kekuatan besar, mungkin setara dengan sekolah Azur Dragon itu sendiri. Sumei tersenyum cerah, matanya berbinar. Jadi kamu masih punya hati nurani. Bagus. Kemudian ia berkata pelan, seolah menyimpan rahasia penting. Kebetulan besok aliansi sayap punya misi.
Kamu ikut. Misi. Misi apa yang butuh banyak orang sekuat kalian? Tanya Chu Feng heran. Kamu pikir misi kami seperti sampah di lokasi pemilihan misi? Su Mei mencibir. Aliansi sayap tidak akan melakukan misi murahan. Misi kami sebanding dengan yang dikerjakan murid inti. Jadi, bersiaplah. Lalu hadiahnya sangat besar. Karena tidak ada yang memberikan misi kepada kami yang mengambil semuanya sendiri. Jawab Su Mei dengan nada penuh arti. Chu Feng berkedip. Jadi, kalian merampok. Bodoh. Su Mei mengetuk kening Chu Feng dengan jarinya. Besok siang datang ke lokasi ini. Ia menyerahkan secari kertas dan sebuah lencana berwarna perak berbentuk sayap. Ini simbol aliansi sayap. Dan satu lagi, jangan pakai seragam sekolah Azur Dragon. Chu Feng menerima lencana itu, menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Baiklah, besok aku datang. Su Mei hanya mengangguk ringan sebelum berbalik pergi. Gaun merah mudanya berkibar tertiup angin. Chu Feng menatap punggungnya yang menjauh sambil tersenyum kecil. Aliansi sayap. Sepertinya menarik. Makan malam hangat. Juga, apakah aliansi pedang tidak akan mencari masalah dengan keluargaku? Chu Feng bertanya dengan nada tenang. Namun di matanya tampak sedikit kekhawatiran. Ia tidak terlalu peduli dengan keselamatannya sendiri. Tetapi Chu Yu dan keluarganya adalah hal lain. Su Mei mengibaskan rambut panjangnya dan menjawab ringan. Itu mungkin tidak akan terjadi. Aliansi pedang bukan kumpulan sampah seperti aliansi Liu yang hanya mengandalkan nama keluarga. Mereka memang punya kemampuan. Tapi, senyum licik terlukis di wajahnya. Jika mereka berani mengusik keluargamu, aliansi sayapku akan membuat mereka tahu siapa penguasa sebenarnya di pelataran dalam. Usai berkata demikian, gadis itu melompat kecil dan pergi sambil bersenandung riang. Jelas suasana hatinya sedang sangat baik. Melihat punggungnya yang menjauh, Chu Feng tersenyum samar. Aliansi sayap. Kekuatan macam apa sebenarnya kalian? Tatapannya turun ke arah lencana perak berbentuk sayap di tangannya. Ia bisa merasakan keagungan dan kekuatan tersembunyi di balik simbol sederhana itu. Dari nada bicara Su Mei, ia tahu aliansi sayap sama sekali tidak menempatkan aliansi pedang di mata mereka. Dan itu berarti kekuatan mereka bukan main-main. Hari itu juga, Chu Feng sengaja mengenakan lencana aliansi sayap di dada dan berkeliling pelataran dalam. Tujuannya sederhana, memastikan semua orang tahu bahwa ia kini bagian dari kekuatan besar, sekaligus memperingatkan aliansi pedang agar tidak mengusik keluarga Chu. Tak butuh waktu lama sebelum desas-desus mulai beredar. Lihat, bukankah itu Chu Feng? Chu Feng yang menginjak aliansi Liu dan menghancurkan Liu Mang itu. Benar, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri saat kejadian itu. Tapi bukankah dia dibawa ke departemen hukuman? Kok dia bisa keluar tanpa cedera? Dan lihat dadanya, itu lencana aliansi sayap. Dia bergabung dengan aliansi sayap. Kerumunan murid berbisik penuh kagum dan ketakutan. Awalnya dia menolak undangan aliansi sayap, tapi sekarang diterima juga. Dia bahkan selamat dari hukuman. Seberapa dalam latar belakangnya ini? Tidak heran dia berani melawan Liu Mang. Ternyata dia punya dukungan sebesar itu. Tak ada yang berani menatapnya lama-lama. Seketika, nama Chu Feng bukan lagi sekadar murid kuat, tapi sosok yang berbahaya untuk ditentang. Bahkan ketika ia bertemu beberapa anggota aliansi pedang, tak satu pun dari mereka yang berani menyinggungnya. Hanya dengan mengenakan lambang itu, status Chu Feng langsung berubah drastis. Saat ia kembali ke kediamannya malam itu, Chu Feng terkejut melihat cahaya masih menyala di dalam. Dari kejauhan, ia bisa merasakan beberapa aura akrab, dan semuanya terluka. Begitu ia mendekat, ia melihat Chu Wei dan beberapa saudara klannya berdiri di depan pintu. Tubuh mereka penuh perban, wajah mereka pucat. Namun begitu melihatnya, mereka langsung berseru lega. Chu Feng, kau akhirnya kembali. Bagus, kau baik-baik saja. Cepat masuk, semua orang menunggumu. Sebelum Chu Feng sempat bertanya, mereka sudah menariknya masuk dengan senyum lebar. Di dalam aula, ia tertegun. Sebuah meja besar dipenuhi hidangan lezat. Kebanyakan adalah makanan favoritnya. Chu Yu, Chu Sui, dan anggota aliansi Chu lainnya duduk menunggu. Semuanya tersenyum lega. Barulah Chu Feng tahu, setelah dirinya dibawa oleh Departemen Hukuman, Chu Yu dan yang lain pergi memohon bantuan kepada para tetua. Mereka bahkan hampir ditahan karena membela Chu Feng. Untungnya, Suro datang menyelamatkan keadaan. Lebih dari itu, Suro bahkan menyuruh mereka menyiapkan hidangan dan menunggu Chu Feng pulang, karena ia yakin pemuda itu akan kembali dengan selamat. Saat melihat semua wajah yang berseri bahagia, dada Chu Feng terasa hangat. Sudah lama, aku tidak merasa seperti ini. Makanan ini mungkin sederhana, tapi suasananya berbeda. Untuk pertama kalinya sejak lama,
Ia merasa seperti bagian dari keluarga yang tulus menyayanginya. Tak ada rasa curiga, tak ada pamrih, hanya ketulusan yang mengalir hangat di antara tawa mereka. Keesokan paginya, Chu Feng bangun lebih awal. Setelah membereskan diri, ia mengeluarkan semua plat misi yang dikumpulkannya kemarin. Karena hari ini ia akan pergi misi bersama Sumei, plat-plat itu tidak berguna lagi, jadi ia berencana mengembalikannya. Namun, baru saja keluar dari kamarnya, ia melihat seseorang yang familiar, Duan Yusuan, murid yang sempat memperebutkan plat misi dengannya kemarin. Senyum nakal terbit di wajah Chu Feng. Ia melambaikan tangan dan berteriak, "Oi, kamu! Berhenti di situ!" Tubuh Duan Yusuan langsung menegang. Begitu menoleh dan melihat Chu Feng, wajahnya pucat seketika. Desas-desus tentang Chu Feng yang menghancurkan telur Liu Mang sudah tersebar ke seluruh pelataran dalam. Ia benar-benar ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlutut dengan suara pof. "Bos Chu Feng, saya salah kemarin. Saya buta dan berani memprovokasi Anda. Tolong maafkan saya kali ini." Chu Feng terdiam, sedikit terkejut. Kau bicara soal kejadian kemarin itu?" Ia terkekeh dan melemparkan tas kulit ke arah Duan Yusuan. "Kalau begitu, bantu aku kembalikan ini ke lokasi pemilihan misi. Anggap saja sebagai latihan pagi." "Hah? Kau memanggilku hanya untuk itu?" Duan Yusuan menerima tas itu dengan wajah kebingungan. Chu Feng menepuk bahunya. "Misi yang kau inginkan ada di dalam situ. Maaf merepotkanmu ya, Duan Bro." Setelah berkata begitu, ia berlari pergi meninggalkan pria itu yang masih melongo. Melihat kepergian Chu Feng dan tatapan heran murid-murid di sekitar, wajah Duan Yusuan memerah. Sial, ini sangat memalukan. Beberapa saat kemudian, Chu Feng tiba di lokasi yang ditulis Sumei di secari kertas, sebuah kuil tua yang sudah lama ditinggalkan. Ia mengganti pakaian sekolah Azur Dragon dengan pakaian biasa sebelum datang. Begitu sampai di luar kuil, ia menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksa isi di dalam. 7 orang. Memasuki kuil, memang benar ada 7 sosok. 3 di antaranya ia kenali, Sumei, serta 2 bersaudara naga dan harimau. 4 lainnya asing baginya. 2 dari mereka tampak aneh. Seorang pria mengenakan jubah merah muda dan bunga persik di rambutnya, sedang bermesraan dengan wanita berpakaian maskulin yang jelas-jelas kekasihnya. 2 lainnya, satu pria berwajah tampan dalam pakaian putih, yang menyambut Chu Feng dengan senyum ramah dan anggukan sopan. Sementara yang terakhir, pria berpakaian biru, menatap Chu Feng dengan dingin dan mendengus kasar. Tatapannya penuh kebencian yang tak disembunyikan. Sepertinya misi kali ini tidak akan berjalan tenang, pikir Chu Feng sambil menyipitkan mata. Pintu makam misterius. Di bawah langit senja, kelompok aliansi sayap berhenti di sebuah lembah terpencil. Kabut tipis menggantung di udara, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah basah bercampur wangi tanaman obat. Sudah sampai. Sumei melompat turun dari kudanya. Matanya bersinar penuh semangat. Tepat di bawah lembah ini terdapat makam seorang ahli alam mendalam yang mati 1000 tahun lalu. "Makam ini terlihat seperti tempat biasa," kata Chu Feng sambil menyapu pandangan ke sekeliling. Tak ada tanda bangunan tua, tak ada batu nisan, hanya batu-batu besar dan semak belukar. Sumei tersenyum licik. Tentu saja tidak akan terlihat jelas. Kalau mudah ditemukan, sudah lama isinya dirampok habis. Ye Taozi segera mengeluarkan peta kuno dari balik jubahnya. "Menurut catatan yang kami dapat dari Guru Ouyang, pintu masuknya tersembunyi di balik susunan formasi kuno. Tapi formasi itu sudah rusak sebagian. Kita bisa memecahkannya dengan kekuatan gabungan." Bai Tong menatap formasi itu dengan tenang. Formasi tingkat tinggi seperti ini setidaknya dibuat oleh seorang jenius formasi dari alam mendalam. Siapa yang akan memecahnya terlebih dahulu? Semua mata serentak tertuju pada Chu Feng. Sumei tersenyum bangga. Dia akan mencobanya. Chu Feng adalah seorang roh dunia. Dia lebih peka terhadap formasi dibanding kita semua. Roh dunia. Ye Taozi dan yang lain terkejut. Bahkan Bai Tong menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Chu Feng tidak banyak bicara. Ia melangkah maju, meletakkan telapak tangannya di atas batu besar yang menutupi lubang formasi. Saat kekuatan rohnya dilepaskan, simbol-simbol kuno mulai menyala samar. Formasi ini sudah rusak, tapi masih ada energi pelindung di dalamnya, gumam Chu Feng. Jika disentuh sembarangan, bisa memicu perangkap spiritual. Dengan hati-hati, ia menggerakkan jarinya membentuk segel. Benih energi roh menyusup ke dalam celah-celah formasi, menelusuri urat-urat energi yang masih aktif. Batu-batu di sekeliling mulai bergetar. Cahaya biru tua muncul, membentuk lingkaran simbol yang melayang di udara. "Berhasilkah dia?" tanya Zhang Tingzi dengan gugup. Namun sebelum siapapun sempat menjawab, suara gemuruh terdengar.
Batu besar di tengah lingkaran retak, lalu perlahan bergeser ke samping, menampakkan sebuah tangga batu yang menurun ke dalam kegelapan. Terbuka, seru Sumei penuh kegirangan. Tapi Chu Feng menatap lubang itu dengan wajah serius. Tunggu dulu, ada aura berbahaya di bawah sana. Sepertinya, bukan hanya formasi pertahanan yang tersisa. Bai Tong mengerutkan kening. Kau maksud perangkap? Lebih dari itu, jawab Chu Feng pelan. Aku merasakan sisa kekuatan roh jahat. Sepertinya ada sesuatu yang masih hidup di bawah sana. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Sumei yang biasanya berani kini menelan ludah pelan. Namun setelah sesaat, gadis itu mengangkat dagunya dan tersenyum menantang. Bagaimanapun juga, kita sudah sampai sejauh ini. Kalaupun ada roh jahat, biar aku yang menanganinya. Chu Feng menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan berjalan di depan. Kelompok itu pun menyalakan obor spiritual, lalu perlahan menuruni tangga batu yang dingin dan lembab. Suara langkah mereka bergema di lorong panjang, dan semakin dalam mereka turun, semakin pekat aura kematian yang menyelimuti tempat itu. Di ujung lorong, sebuah pintu batu raksasa berdiri tegak. Di atasnya terukir ukiran naga dan burung phoenix yang saling melilit. Tapi anehnya, kedua makhluk itu tampak seperti sedang saling memakan. Ini, bisik Bai Tong pelan, simbol dualitas kematian. Makam ini bukan makam biasa. Chu Feng menatap pintu itu dengan penuh kewaspadaan. Ia bisa merasakan kekuatan roh yang sangat kuat tersegel di balik batu tersebut. Saat ia hendak mendekat, tiba-tiba ukiran naga di pintu batu itu bergetar, dan sepasang mata merah menyala perlahan terbuka. Kelompok manusia, berani sekali kalian membangunkan tidurku. Suara berat dan bergema itu membuat semua orang merinding. Sumei mencengkeram pedangnya erat-erat dan berbisik. Chu Feng, sepertinya perampokan makam ini akan lebih menarik dari yang kukira. Chu Feng hanya menatap lurus ke depan. Matanya memantulkan cahaya merah dari ukiran naga itu. Ia tahu, apapun yang tersegel di balik pintu itu, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Spiritualis dunia. Sejak dinasti Jiang berdiri dan menancapkan kekuasaannya di atas 9 provinsi, mereka tak pernah secara langsung mencampuri urusan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Namun, nama mereka tetap bergema di seluruh daratan, disegani, bahkan ditakuti. Semua sekte, klan, dan aliansi di bawah langit 9 provinsi wajib memberi penghormatan setiap tahun pada waktu yang telah ditentukan. Siapapun yang berani mengabaikannya, seluruh garis keturunan mereka akan dipunahkan tanpa ampun. Dinasti Jiang menyebut dirinya keluarga kekaisaran, bukan manusia biasa, melainkan darah bangsawan sejati. Bagi kebanyakan orang, mereka hanyalah legenda yang hidup di atas awan. Bahkan di Provinsi Azur, hanya sekolah Lingyun, sekolah nomor 1 di wilayah itu, yang memiliki kualifikasi untuk menghadap dan memberi upeti langsung kepada dinasti Jiang. Sekolah-sekolah lain hanya bisa menyerahkan persembahan mereka kepada Lingyun, untuk kemudian diteruskan ke istana kekaisaran. Bagi Chu Feng, dinasti Jiang terasa seperti dongeng. Ia bahkan belum pernah bertemu dengan seorang pun ahli dari alam mendalam, apalagi mendekati kekaisaran. Obat asal dan obat mendalam, dua kata yang membuat hati setiap kultivator bergetar. Keduanya mirip dengan obat spiritual yang biasa digunakan oleh para pembudidaya alam roh. Hanya saja nilai dan khasiatnya jauh lebih tinggi. Para ahli di alam asal menggunakan obat asal, dan mereka yang berada di alam mendalam menelan obat mendalam. Harta langka yang bisa membuat seseorang kaya raya hanya dengan satu butirnya. Kini, mendengar bahwa mereka akan pergi menuju makam seorang ahli alam mendalam, darah Chu Feng mendidih. Namun, keraguan juga menyelinap dalam hatinya. Sumei, ia menatap gadis itu dengan cemas. Kalau ini benar-benar makam seorang ahli alam mendalam, bukankah itu di luar jangkauan kita? Sumei terkekeh kecil. Ekspresinya tenang seolah sudah menebak pertanyaan itu. Kau pikir cuma kita yang tahu soal makam itu? Begitu kabarnya tersebar, semua kekuatan besar pasti akan datang. Dari sekte, aliansi, sampai para perampok roh. Tapi kita bukan untuk melawan mereka. Ia menatap Chu Feng dengan senyum licik. Kita hanya perlu memungut remah-remah. Kalau beruntung, cukup beberapa mutiara spiritual saja sudah membuat kita untung besar. Begitu, ya. Chu Feng mengangguk pelan, sedikit lega. Lalu, di mana makam itu sebenarnya? Katanya di tengah gurun sunyi. Jawab Sumei sambil menatap cakrawala. Tapi tak ada yang tahu persis di mana letaknya. Menurut kabar, seseorang akan mengumumkan lokasinya di kota kuno dekat perbatasan hutan belantara. Mereka menjual peta makam. 80 rumput roh suci per lembar. 80. Chu Feng langsung terkejut. Aku tak punya sebanyak itu. Sumei mendengus. Bukankah kemarin kau mengambil banyak dariku? Aku sudah menghabiskannya. Babi, kau menyerap semuanya. Chu Feng hanya menggaruk kepala dan tersenyum kecut.
Ia tentu tak bisa menjelaskan bahwa tubuhnya dapat menyerap energi obat dengan sempurna, tanpa sisa sedikit pun. Baiklah. Sumei akhirnya menyerah. Aku pinjamkan dulu. Tapi ingat, kau harus menggantinya nanti. Hehe, terima kasih. Chu Feng menatapnya sambil tersenyum lebar. Dalam hati, ia mulai tak sabar menantikan petualangan ini. Makam seorang ahli alam mendalam. Siapa yang bisa menolak harta sebesar itu? Setelah 2 hari 2 malam menunggang kuda, rombongan mereka akhirnya tiba di kota kuno yang dimaksud. Kota itu tampak seperti peninggalan zaman purba. Dindingnya penuh lumut, batu-batu bata yang mengelupas, dan bangunannya seperti siap runtuh kapan saja. Namun, dari sela-sela reruntuhan, asap tipis mengepul ke langit. Masih ada kehidupan di dalamnya. Tempat ini benar-benar rapuh, gumam Chu Feng. Bagaimana orang bisa tinggal di kota tua yang tampak akan roboh kapan saja? Sumei mendengus kecil. Kau tahu apa? Setiap batu dan genting di sini dilindungi formasi roh yang diciptakan oleh seorang spiritualis dunia. Formasi roh. Chu Feng mengulang dengan dahi berkerut. Benar. Bahkan badai paling ganas pun tak bisa menggoyahkan kota ini. Dan konon, meski seorang ahli alam asal menyerang dengan kekuatan penuh, mereka tak akan mampu meretakkan satu bata pun. Chu Feng tercengang. Kuat sekali. Tapi, siapa sebenarnya spiritualis dunia itu? Begitu pertanyaan itu keluar, semua mata memandangnya. Sumei melirik dengan ekspresi tak percaya, sementara Jia Yunfeng mendengus sinis. Dasar udik. Ejeknya dingin. Namun Bai Tong, dengan senyum ramahnya, menengahi. Spiritualis dunia adalah orang-orang yang sangat istimewa. Chu Feng. Mereka bukan hanya kuat, tapi juga mulia. Dunia memperlakukan mereka seperti tamu terhormat. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Mereka memiliki kekuatan unik bernama formasi roh, kemampuan untuk menciptakan formasi pertahanan yang hampir tak bisa dihancurkan. Para spiritualis dunia punya pengamatan luar biasa, kekuatan mental yang menakutkan, dan kemampuan khusus yang membuat mereka tak terkalahkan di wilayah mereka sendiri. Setiap kekuatan besar berlomba-lomba ingin memiliki satu spiritualis dunia. Dengan satu orang saja, seluruh sekte bisa meningkat kekuatannya berlipat ganda. Hebat sekali, gumam Chu Feng kagum. Tapi kalau begitu, kenapa kau bilang kita tak bisa menyentuh mereka? Bai Tong terkekeh. Karena untuk menjadi spiritualis dunia, seseorang harus memiliki kekuatan roh. Dan itu, anugerah yang sangat langka. Jadi tidak semua orang bisa jadi spiritualis dunia. Benar, jawab Bai Tong sambil mengangguk. Mereka yang terlahir dengan kekuatan roh adalah segelintir orang pilihan langit. Mendengar itu, Chu Feng menatap Sumei dengan pandangan penuh arti. Ia mulai mengerti alasan gadis itu begitu ingin menjadikannya bagian dari aliansi sayap. Apa kau menatapku begitu karena berpikir kau bisa menjadi spiritualis dunia? Sumei mendengus dan menyilangkan tangan di dada. Meskipun kau punya kekuatan roh, tanpa guru yang tepat, kau tak akan pernah menjadi satu pun dalam hidupmu. Chu Feng tersenyum geli. Bukankah kita punya spiritualis dunia di sekolah Azure Dragon? Si tua Zhuge, bukan? Zhuge, lupakan saja. Sumei memutar bola matanya. Orang tua itu anehnya bukan main. Selama bertahun-tahun, tak ada satupun murid yang dia ajar. Bai Tong menambahkan, benar, bahkan ada murid inti dengan kekuatan roh yang pernah memohon diajarkan teknik pembentukan formasi roh. Setelah disuruh bekerja seperti budak selama setahun, dia tetap tidak diajari apapun. Begitulah spiritualis dunia, lanjutnya lagi. Mereka langka, sombong, dan berhati-hati. Karena sekali mereka mengajar satu orang, berarti mereka menciptakan satu pesaing baru untuk diri mereka sendiri. Ia menatap Chu Feng dengan senyum menggoda. Tapi melihat wajahmu yang begitu penasaran, jangan-jangan kau punya kekuatan roh juga, HM. Suasana seketika menjadi hening. Semua mata tertuju pada Chu Feng. Pria muda itu mengangkat kepalanya, menegakkan tubuh, dan dengan nada bangga berkata lantang. Benar, aku memiliki kekuatan roh. Apa? Seruan kaget bergema di ruangan itu. Bahkan Bai Tong yang biasanya tenang tampak kehilangan ekspresinya. Sementara Sumei hanya menatap Chu Feng dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Senyum yang seakan berkata, aku sudah tahu dari awal. Memahami teknik misterius. Chu Feng, apa kau sungguh memiliki kekuatan roh? Jangan bercanda dengan hal sepenting itu. Nada suara Bai Tong mendadak berubah tegang. Matanya menatap Chu Feng dengan penuh keraguan. Namun sebelum Chu Feng sempat menjawab, Sumei sudah melangkah maju. Dia tidak berbohong. Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan roh. Kekuatan yang bahkan dalam 10.000 orang pun belum tentu ditemukan satu. Kata-kata itu seketika mengguncang seluruh ruangan. Semua yang hadir, tanpa kecuali, terperangah.
Sumei, kau serius? Tanya seseorang dengan suara bergetar. Sumei menghela napas. Senyumnya samar. Itulah alasan mengapa kakakku bersikeras mengundangnya masuk ke aliansi sayap. Sekarang kalian tahu alasannya. Hening menyelimuti tempat itu. Lalu terdengar tarikan napas terkejut dari beberapa orang. Tatapan mereka terhadap Chu Feng berubah. Dari remeh, menjadi penuh hormat. Bahkan Jia Yunfeng, yang sebelumnya bersikap angkuh, kini menundukkan pandangan dengan wajah rumit. Penyesalan jelas terlihat di matanya. Seseorang dengan kekuatan roh adalah sosok langka. Mungkin satu di antara 100.000 manusia. Di seluruh sekolah Azure Dragon, hanya 2 orang yang diketahui memilikinya. Dan dengan kehadiran Chu Feng, kini menjadi 3. Orang-orang seperti mereka dilahirkan berbeda. Sejak lahir, mereka membawa bakat kultivasi luar biasa, kecepatan memahami teknik yang mencengangkan, dan kekuatan pengamatan yang nyaris menakutkan. Bahkan jika mereka tidak pernah menjadi spiritualis dunia, mereka tetap ditakdirkan untuk mencapai puncak kekuatan. Dan itulah mengapa, bagi Jia Yunfeng, rasa takut yang menggelitik hatinya kini bercampur dengan penyesalan mendalam. Ia melangkah maju, menunduk sedikit. Chu Feng, aku minta maaf atas sikapku sebelumnya. Sebagai tanda permintaan maaf, biarkan aku yang membayar bagianmu untuk membeli peta makam. Semua mata kembali menoleh ke arahnya. Tindakan itu memang mengejutkan, tapi juga bisa dimengerti. Siapapun di posisinya pasti akan melakukan hal yang sama. Chu Feng mengangkat alis, lalu tersenyum ringan. Kalau begitu, terima kasih. Ia sama sekali tidak keberatan menerima kebaikan itu. 10 rumput roh suci bukan jumlah kecil, dan jika seseorang ingin membayarkannya untuknya, tentu saja ia tidak akan menolak. Setelah percakapan itu, rombongan melanjutkan perjalanan memasuki kota kuno. Begitu melangkah masuk, Chu Feng langsung bisa merasakan aura kuat yang berdesir di udara. Seperti aliran energi yang tersembunyi di setiap sudut kota. Ia memperhatikan sekeliling. Di antara kerumunan orang, banyak sosok yang menyembunyikan kekuatan mereka dengan rapi. Ada pula kelompok murid dengan seragam sekolah yang familiar. Sekolah Seribu Angin. Sekolah Seribu Angin. Chu Feng bergumam. Ia tahu betul, Chu Sun dari keluarganya sendiri sedang bersekolah di sana. Sepertinya kabar tentang makam ini benar-benar menarik perhatian semua orang. Katanya pelan. Tentu saja. Sumei menjawab sambil menatap ke arah kerumunan. Berita seperti ini menyebar cepat. Sekarang semua kekuatan di sekitarnya pasti sudah datang. Cepat atau lambat, pertempuran besar tak terhindarkan. Kalau begitu, tanya Chu Feng hati-hati, apakah sekolah Azure Dragon juga akan mengirim orang? Sudah pasti, jawab Sumei dengan yakin. Sekolah kita adalah yang paling dekat dengan gurun ini. Kalau sekolah Seribu Angin tahu, maka Azure Dragon juga pasti mengetahuinya. Bahkan kemungkinan besar, yang dikirim adalah para murid inti dan tetua tingkat tinggi. Ia tersenyum licik. Mungkin saja, tetua Zhuge sendiri akan muncul. Kalau begitu, bukankah ini akan menjadi bentrokan besar antara sekolah Azure Dragon dan sekolah Seribu Angin? Chu Feng bertanya, sedikit khawatir. Makanya kita berpakaian seperti orang biasa, jawab Sumei tenang. Selama kita tak menunjukkan identitas, kita tak akan ikut terseret. Biarkan mereka bertarung, kita cukup memungut remah-remahnya. Senyumnya yang manis berubah menjadi penuh kelicikan. Mereka membuka jalan. Mereka yang berdarah. Kita yang panen hasilnya. Melihat gadis 14 tahun yang bisa berbicara secerdik itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum getir. Ketika dia dewasa nanti, pikirnya, akal dan kelicikannya pasti tak kalah dari kakaknya, Suro. Karena posisi makam belum diumumkan, mereka memutuskan untuk menetap sementara di kota kuno, menunggu kabar berikutnya. Di salah satu penginapan, Chu Feng menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ia duduk bersila di atas ranjang, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil dari saku dalam jubahnya. Teknik misterius, teknik pernapasan. Teknik misterius terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat awal, menengah, dan tinggi. Meskipun teknik pernapasan hanyalah teknik tingkat awal, nilainya tetap sangat tinggi. Teknik ini punya efek kultivasi yang unik. Salah satu alasan mengapa Sumei bisa menjadi begitu kuat di usia semuda itu. Tak heran dia luar biasa. Gumam Chu Feng sambil membuka lembaran pertama. Ia membaca dengan cermat. Inti dari teknik ini sederhana, bernapas dengan irama alami, mengarahkan energi spiritual melalui jalur meridian tertentu, lalu menyalurkannya ke seluruh tubuh untuk memperkuat kekuatan spiritual. Namun, hal yang tampak sederhana bagi kebanyakan orang, justru terbukti mudah bagi Chu Feng. Begitu matanya menyapu beberapa halaman, pemahamannya langsung terbentuk. Ia bukan hanya cepat belajar, sejak memiliki kekuatan roh, pikirannya menjadi tajam seperti pedang. Setiap konsep dan pola energi terasa jelas di benaknya, seolah-olah ia sudah memahaminya sejak lama. Ia menutup matanya perlahan,
lalu mulai menarik napas panjang. Hu, hu. Udara dingin memasuki paru-parunya, sementara energi spiritual di dalam tubuhnya mulai beriak seperti naga yang terbangun dari tidur panjang. Energi itu berputar di meridian khusus, mengalir deras dan menebar kekuatan ke seluruh tubuhnya. Seketika, tubuh Chu Feng bergetar, dan kekuatannya melonjak tajam. Ia mengepalkan tinjunya, merasakan denyutan dahsyat di setiap serat ototnya. Luar biasa, kekuatan ini benar-benar hebat. Chu Feng tahu, selama ini kekuatannya sudah melebihi rata-rata karena pencerahan saleh yang mengalir di tubuhnya. Tapi kini, setelah menambahkan teknik misterius ke dalam latihannya, kekuatan spiritualnya menjadi jauh lebih murni dan kokoh. Bahkan, jika ia bertarung melawan Sumei sekarang, ia merasa mungkin bisa menahan diri dari kekalahannya. Tingkat 6 alam roh melawan tingkat 8. Ia tersenyum kecil. Kalau aku bisa menahan 2 serangan darinya saja, itu sudah kemenangan bagiku. Pikirannya kemudian melayang pada satu hal. Ujian murid inti sekolah Azur Dragon. Ujian tahunan itu sebentar lagi. Syarat utamanya sederhana namun berat. Peserta harus berusia di bawah 18 tahun dan memiliki kekuatan setidaknya di alam roh tingkat 8. Menjadi murid inti berarti menjadi kebanggaan sekolah Azur Dragon. Mereka yang terpilih akan mendapat perhatian penuh, bimbingan langsung dari tetua, bahkan perlindungan bagi keluarganya. Chu Feng menggenggam buku itu erat-erat. Hatinya berdebar. Ia membayangkan wajah bangga ayahnya, Chu Yuan, dan senyum bahagia keluarganya ketika mendengar namanya disebut sebagai murid inti. Namun, tepat saat semangatnya memuncak, tok tok tok, seseorang mengetuk pintu. Chu Feng segera berdiri dan membukanya. Di depan pintu berdiri Sumei, dengan senyum menawan di wajahnya dan kedua tangan disembunyikan di belakang punggung. Chu Feng, katanya dengan nada manja, bolehkah aku masuk?